Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kembali bertemu dalam pembelajaran pada hari ini. Kita sudah menginjak pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama nanti akan belajar menirukan atau memperagakan gerakan kuat dan lemah pada tangan. Ini kaitannya dengan pembelajaran SPDP ya. Yang kedua, kalian mengidentifikasi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Nanti ada bacaannya yang sudah Pak Arif sediakan. Ini nanti ada tugas membaca. Yang ketiga, kaitannya nanti kalian dengan menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, gamenya sekarang tidak menggunakan HP, tapi kalian nanti gamenya dengan mewarnai di rumah. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, itu kalian nanti akan Pak Arif sediakan video cara memperagakan gerakan tangan kuat dan lemah itu ya. Nah, kalian buka nanti videonya bagaimana cara menari dengan ini, judulnya tari tepuk tangan. Ada liriknya juga, ada lagunya yang sudah Pak Arif sediakan. Setelah kalian tonton videonya, tugas kalian nanti memperagakan gerakan tari tepuk tangan dengan menyanyikan lagu. Nah, lagunya sudah Pak Arif siapkan di Google Form-nya. Nah, ini lirik lagu ini sama dengan lirik yang ada di contoh video tadi. Nah, tugasnya ini nanti kalian hari ini tidak ada tugas menulis terlalu banyak dan dan biasanya Pak Arif beri game edukasi. Untuk hari ini gamenya nanti lebih banyak praktek atau memperagakan. Nah, tugas yang pertama, karena kalian tadi sudah mempelajari gerakan tepuk tangan, tari tepuk tangan. Nah, itu nanti kalian rekam. Cara merekamnya nanti posisi HP-nya kalian buat posisi landscape atau HP-nya tidur. Jadi ketika merekam jangan posisi HP-nya itu portrait berdiri ya. Direkam dengan posisi landscape. Nah, semua anggota badan ketika semua anggota badan yang melakukan gerakan, Pak Arif ingin semuanya terekam di video ya, jangan ada yang kepotong. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan nanti diupload, ditambahkan file di Google Form-nya. Buat video yang bagus sebelum dikirim ke Pak Arif. Nanti ini masuk ke penilaian keterampilan ya, KI4.
Nah, selanjutnya di sini ada literasi sedikit tentang makanan penting untuk kesehatan. Menyambung pembelajaran yang kemarin, kalian sudah mempelajari makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, sekarang kita lengkapi pembelajarannya. Contoh makanan-makanan apa saja sih yang termasuk makanan gizi dan seimbang itu tadi, dan makanan tersebut nanti masuk ke jenis makanan apa. Nah, nanti kalian pelajari, dibaca dulu sesuai dengan tanda bacanya nanti, karena ada tugasnya yang berkaitan dengan teks ini. Nah, Pak Arif terangkan sedikit kosakata yang kalian pelajari pada hari ini. Itu titik beratnya pada makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi kalian mempelajari makanan-makanan yang Pak Arif sebutkan tadi, agar kalian tahu makanan yang mengandung gizi itu ada unsurnya. Nah, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air tadi. Itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kalian pada waktu masa pertumbuhan. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok yang mengandung karbohidrat itu contohnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Terus apa lagi? Ada protein. Nah, ini juga dibutuhkan oleh tubuh kalian. Protein itu ada dua jenis. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Maksudnya, protein hewani itu protein yang dihasilkan dari hewan. Sedangkan protein nabati itu protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contohnya. Protein hewani itu bisa kalian dapatkan dari ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati itu bisa kalian dapatkan dari contohnya tempe dan tahu. Nah, tempe itu kan dari tumbuhan, dari kedelai. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin itu Pak Arif yakin kalian sudah mengenal beberapa vitamin, khususnya pada masa pandemi ini yang paling banyak dibutuhkan tuh vitamin C untuk membangun sel-sel yang mati. Nah, vitamin itu juga terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Contohnya vitamin C itu bisa terdapat pada jeruk. Selanjutnya ada mineral. Mineral itu apa? Mineral itu banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, anak-anak yang tidak suka dengan sayur sekarang mulai belajar untuk makan sayur. Ada beberapa anak yang Pak Arif temukan di tahun-tahun sebelumnya, pasti ada yang tidak suka sayur. 1-2. Nah, Pak Arif harapkan kalian di kelas 3 yang khususnya yang tidak suka sayur, coba untuk belajar makan sayur setiap hari.
jumpai juga di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang tidak suka susu. Nah, susu itu penting bagi masa pertumbuhan kalian untuk membentuk tubuh, karena tulang terus bagian organ kalian itu membutuhkan susu untuk masa pertumbuhan, karena susu itu mengandung kalsium kan. Nah, harapan Pak Arif kalian menjaga makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik, khususnya kalian nih masih masa pertumbuhan. Jadi Pak Arif pesan, jaga makanan kalian dengan makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi seperti contoh yang ada di teks tadi. Nah, tugas yang kedua, Pak Arif ingin hari ini mengetahui kalian itu membacanya sudah lancar, sudah sesuai dengan tanda baca pada teks. Jadi kadang ada yang membaca tapi tidak memperhatikan tanda baca yang ada di dalam teks. Nah, tanda baca itu ada titik, ada koma, ada tanda tanya. Nah, itu merupakan tanda baca untuk membantu membaca teks buat kalian agar enak didengar bacaannya, dan orang yang mendengarkan bacaan kalian bisa memahami dengan jelas apa yang kalian baca kalau kalian memperhatikan tanda baca yang terdapat pada teks. Nah, karena Pak Arif ingin mengetahui sejauh mana kalian membaca, mumpung masih di awal-awal kelas 3. Nah, kalian nanti rekam suara kalian ketika membaca teks. Nah, teksnya apa? Nah, teks bacaan yang sudah tersedia di Google Form ini. Apakah teksnya harus dibaca semua? Tidak. Pak Arif cuman butuh kalian merekam bacaan kalian membaca teks ini tadi dengan durasi 1 menit. Usahakan suaranya jelas, bisa didengarkan dengan jelas, dan waktunya kenapa kok harus 1 menit? Kalau lebih dikit nggak apa-apa, agar filenya tidak terlalu besar, jadi nanti kalian bisa mengupload dengan mudah. Kalau filenya terlalu besar, nanti kalian akan gagal mengupload. Nah, file itu untuk tugas hari ini tidak boleh lebih dari 100 MB, baik video maupun file suaranya. Tidak boleh lebih dari 100 MB ya. Coba dicek nanti ketika kalian merekam, terus di pengaturan diklik dikecilkan. Kalau misalkan masih videonya pengaturannya dengan HD, nah dikecilkan aja, pakai pengaturan standar kalau ada pengaturannya. Nah, kalau tidak ada, nanti ketika sudah selesai membuat video atau membuat file rekaman suara, nanti diklik di informasi. Di filenya itu jumlah KB-nya berapa, jumlah besarnya filenya berapa nih, jangan sampai melebihi 100 MB. 100 MB itu udah besar filenya, jadi jangan sampai melebihi ya. Nah, tugas yang ketiga,
Ini masih berhubungan dengan pembelajaran bilangan ribuan. Nah, kalau tadi ada buah-buahan, ada sayuran yang menjadi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Nah, buah-buahan itu juga bisa kalian temui dengan mudah di pasar ya, atau penjual buah, atau bisa juga kalian menanam buah. Kalau misalkan di depan halaman kalian atau di rumah kalian masih terdapat tanah yang kosong, tanami aja buah-buahan agar kalian dapat asupan vitamin. Nah, gratis malah, gak usah beli di pasar atau beli di penjual buah, karena harga buah sekarang di masa pandemi juga jadi mahal kan. Kalau semua butuh, pasti buah-buahnya jadi stoknya sedikit, harganya jadi mahal. Nah, Pak Arif sarankan kalian kalau misalkan di rumah masih ada tanah yang kosong, tanami dengan buah-buahan yang menghasilkan. Jadi tanamannya itu tanaman yang menghasilkan. Boleh tanam sayur Pak, boleh, ditanam sayur juga boleh. Intinya kalian menanam itu bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat bagi anggota keluarga di rumah tentunya. Nah, buah-buahan itu jika sudah berbuah, tanamannya berbuah, itu buah-buahnya bisa jumlahnya sampai ribuan kalau kalian menanamnya banyak, tanaman buahnya atau tanaman sayurnya. Nah, kembali ke konteks penjumlahan dengan bilangan ribuan. Nah, tugas hari ini itu kalian menentukan warna. Jadi nanti ada Pak Arif sediakan gambar. Ini nanti kalian gambar ya, sekalian melatih gambar. Kalian menggambar, kalian gambar bunga ini, bunga matahari ini. Nah, di dalam bunga matahari itu di setiap kelopaknya ada soal penjumlahan dengan nilai bilangan ribuan. Nah, instruksinya, soal-soal yang ada di setiap kelopak itu nanti kalian jumlahkan, hasilnya ada berapa, dijumlahkan dulu. Yang pertama kalian gambar bunganya, terus ada soalnya, kalian tulis. Nah, soalnya itu nanti kalian kerjakan jumlahnya ada berapa, karena itu yang akan menentukan warna. Nah, di sebelah kiri itu ada instruksinya. Warnai bagian bunga dengan warna merah jika hasil penjumlahan sama dengan bilangan 7.500. Jadi kalau hasil di setiap kelopak itu misalkan ada yang 7.500, berarti warnanya harus kalian warnai merah. Untuk warna kuning, jika hasil penjumlahannya 3.750. Untuk warna pink atau merah muda, jika penjumlahan hasilnya 6.200. Dan untuk warna hijau, jika penjumlahannya hasilnya 8.000. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan 2000 tambah 1750, nanti hasilnya berapa? Nah, disesuaikan. Hasilnya nanti mesti di antara 4 pilihan ini. Kalau enggak 7.500, 3.750, kalau enggak 6.200, kalau enggak 8.000. Nah, itu yang akan menentukan perbedaan warnanya. Jadi kalau sudah soalnya kalian kerjakan, sudah ketemu hasilnya, kalian lihat, oh hasilnya ini harus diwarnai warna apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai sama, nanti tinggal kalian tambahkan file untuk dikirim
melalui Google Form. Begitu anak-anak pembelajaran hari ini. Nah, dari tugas-tugas yang Pak Arif berikan itu, Pak Arif sering memberikan instruksi itu agar kalian belajar untuk literasinya. Jadi kalian di pengerjaan tugasnya itu nanti Pak Arif juga akan menilai sesuai dengan instruksi atau tidak. Nah, sesuai dengan yang sudah diberikan contohnya atau tidak. Nah, itu makanya ketika kalian membuka Google Form itu benar-benar dibaca. Jangan bacanya terlewat. Jangan dilewat-lewati. Dari atas sampai bawah itu kalian baca lengkap ya. Nah, kenapa? Nah, mulai sekarang, mulai di kelas 3, kalian harus berlatih untuk rajin membaca dan mendengar informasi dengan literasi yang baik. Kenapa? Karena program unggulan SD Negeri Ngolo itu adalah sekolah literasi. Jadi harapannya nanti ketika kalian di kelas 6, kalian punya keterampilan salah satunya literasi dengan baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya literasi itu seperti ini. Ketika kalian bisa membaca atau mendengarkan informasi, itu sebenarnya ilmu itu ada di mana-mana. Kalian bisa belajar pada tanaman, kalian bisa belajar pada tumbuhan. Jadi belajar itu tidak hanya dengan membaca buku. Membaca buku itu cuma salah satunya, tapi di antara ilmu yang sudah diberikan Tuhan itu tersebar di mana-mana. Nah, itu yang memerlukan keterampilan literasi. Nah, mulai sekarang makanya Pak Arif ajak kalian untuk melatih literasi. Ilmu itu ada di mana-mana. Pengetahuan juga itu di mana-mana tersebar. Dari gunung sampai laut tuh semuanya ilmu. Dari langit sampai ke laut itu semuanya juga ilmu. Nah, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar, itu syaratnya. Kalau orang yang berilmu suka membaca, suka mendengar, itu pasti akan dijauhkan dari kebodohan dan kesombongan. Karena dengan banyak membaca, kita tidak akan mungkin sombong, karena semakin kita membaca, semakin kita tahu banyak hal. Nah, semakin kita percaya bahwa Tuhan itu yang maha besar, yang maha mengetahui, bukan kita yang maha mengetahui. Jadi kalian tidak akan sombong, tapi juga menjadi pinter, jadi jauh dari kebodohan. Oke, itu pesan dari Pak Arif untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian hari ini tetap bersemangat belajar dari rumah, karena PPKM juga masih diperpanjang sampai 2 Agustus. Nah, Pak Arif harapkan dengan belajar di rumah, kita tidak tatap muka secara langsung, bisa mencegah penularan virus COVID-19. Dan Pak Arif harapkan kalian dengan keluarga kalian tetap sehat, karena kalau kalian bisa sehat, kalian bisa belajar dengan baik. Sampai ketemu kembali dengan pembelajaran berikutnya. Dari Pak Arif cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.